Masa yang PK cuma 160 nih? Jangan kalah. Menang debat pasti, insya Allah. Tapi PK jangan kalah juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ewangelis Yonathan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saya haturkan terima kasih kepada teman-teman YouTube saya. Alhamdulillah perjalanan Evangelis Yonathan Nandar sampai sejauh ini, sampai 355.000 subscriber. Dulu hanya 10 subscriber, tetapi atas dukungan dari teman-teman YouTube Yonathan Nandar sampai 355.000 subscriber. Alhamdulillah sudah dapat silver play button. Mudah-mudahan 1 tahun 2 tahun ke depan sudah dapat gold play button, agar penginjilan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kemudian menyembah Tuhan yang benar. Dan semakin maju, semakin berkembang pelayanan ini, maka saya mohon kepada teman-teman untuk subscribe channel YouTube Yonathan Nandar. Masya Allah, Ataldar, terima kasih. Di follow dan tidak skip iklan ya, untuk mensupport pelayanan Yonathan Nandar. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Saya sapa dulu. Delima, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obeng, waalaikumsalam. Big Star, Pemos, bismillah, semoga Nandar diberikan kemudahan dalam menyampaikan kebenaran. Amin, amin. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa tidak skip iklan ya boys, ya guys, ya sob. Oke, begitu. RK, karena kamu yang menantang saya nggak mau bertele-tele. Silakan kamu sampaikan opening statement dari ente, ya, atau dari saya dulu. Siapa yang opening statementnya duluan, maka dia yang kemudian mengakhiri closing. Paham? Kamu mau yang mana? Mau yang apa? Karena saya nantang kamu kan. Ya, berarti kamu yang mengawali, nanti kamu yang closing terakhir, nggak masalah. Oke. Oke, silakan. Oke. Oke, terima kasih untuk Yonathan Nandar ya. Saya aturkan terima kasih untuk teman-teman semua. Kiranya rahmat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada kita, kepada saya, kepada Nandar, dan kita semua agar kita bisa mengerti. Karena segala sesuatu kita membutuhkan Tuhan untuk membuat orang itu dimenangkan. Saya tidak bisa memenangkan orang, tetapi saya cuma alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Dan Tuhanlah yang memberi pertobatan kepada mereka. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting. Pada pagi hari ini kita akan membahas suatu yang sangat sensitif, yaitu tentang Al-Amin. Apakah Al-Amin ini adalah Nabi Muhammad atau Muhammad Rasulullah, atau Al-Amin ini merujuk pada Allah? Saya akan membuat Yonathan Nandar maju kena, mundur kena. Kalau saya sudah menonton semua video yang dilakukan tentang Al-Amin. Saya dengan tegas mengatakan bahwa gelar Al-Amin dalam Wahyu 3 ayat 14 untuk Yesus Kristus. Dan kalau lihat di dalam perjanjian lama, gelar Al-Amin itu untuk Allah. Poin pertamanya, yang saya buat Nandar akan maju kena, mundur kena. Jikalau Nandar mengatakan gelar Al-Amin untuk Muhammad, dan dia memakai dalil argumentasi dari Alkitab, ya, maka dia akan dengan sendirinya mengatakan bahwa Al-Amin Muhammad itu adalah Allah. Itu logikanya. Kalau dia mengatakan Al-Amin itu dalam Wahyu 3:14 itu untuk Muhammad, berarti dia harus terima konsekuensinya yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah. Tetapi kalau dia mengatakan dalil Al-Amin, gelar Al-Aminan itu dari literasi dari Islam, berarti dia harus terima konsekuensinya bahwa yang memberikan gelar Al-Amin itu adalah orang-orang pagan Quraisy. Ya. Kita akan membahas tentang Ho-Amin itu seperti apa. Tetapi poin pertama, Nandar, saya bukakan. Gelar Al-Amin diberikan kepada Nabi Muhammad yang bermakna dapat dipercayai.
Kita akan lihat sampai dengan sidik patonan implementasi, apakah betul dia menunjukkan gelar alaminnya. Itu harus penting. Nah, gelar alamin ini kita dapat dipercaya. Muhammad mendapatkan gelar alamin ini dalam urusan sehari-hari. Pemberian gelar alamin ini sebagai pembawa wahyu dari Allah. Artinya dapat dipercaya. Apakah Nabi Muhammad dapat dipercaya? Siapa yang mengangkatnya atau mentabiskannya? Nah, pertanyaan pembukaan untuk Yonatan Nandar. Usia gelar alamin ini didapat pada usia 35 tahun, Nandar. Kau harus siapkan kalkulator, Nandar. Saya bisa tahu usia 35 tahun ini dari mana, Nandar? Karena saya mengurangi. Karena ketika dia mendapat gelar nabinya, pada usia 40 tahun, pada tahun 611 Masehi. Saya kurangi 5. Jadi di sini 606. Nah, pada tahun 606 ini, ketika dia mendapat gelar alamin, itu berhala belum dihancurkan. Karena berhala baru dihancurkan tahun 628 Masehi. Nih, Nanda. Gelar itu baru dapat pada tahun 606, saya ulangin. Catat baik-baik, Nanda, karena ini merucut. Penghancuran Ka'bah tahun 600, berhala tahun 628 Masehi. Sekarang, Abu Umayyah dan masyarakat Mekah, ya, Abu Umayyah bin Mughirah dan masyarakat Mekah memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Itu indikasinya apa? Karena Abu Umayyah bin Mughirah dan juga masyarakat Mekah berada pada masa jahiliyah. Mereka masih bertawaf mengelilingi Hubal dan yang lain-lainnya, Nandar. Jadi pandangan Abu Umayyah dan masyarakat Mekah pada saat itu, karena kenabian saja belum, mereka menganggap Muhammad ini siapa? Mereka menganggap Nabi Muhammad ini siapa? Karena berhala belum dihancurkan. Hubal aja masih ada. Alat, Al-Manat, Al-Uzza aja masih ada di situ. Di usia 35 tahun. Berhala baru dihancurkan tahun 628. Paradigma mereka, paradigma Abu Umayyah dan juga masyarakat Mekah menganggap Nabi Muhammad ini siapa sih? Apakah Allah? Apakah ada pertanyaan? Apakah Allah? Allahnya orang Mekah? Maaf, saya membuat sebuah pertanyaan ini. Saya butuh jawaban dari Nandar karena berdasarkan tahun ke tahun dan runut dari tahun ke tahun. Jawab, Nandar, jangan kemana-mana. Baik ya. Wah, draw kita. Ini baru kali pertama aku ini draw. Oke ya. Nih aku kasih tahu caranya debat RK ya. Terima RK. Terima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih kepada RK yang berkenan menjadi anak didik saya. Diakui atau tidak, aku ini seniormu 16 tahun saya berkecimpung di dunia debat lintas agama. Terima kasih sudah mau menjadi murid atau anak didik saya. Saya ajari kamu cara berdiskusi. Jadi kalau opening itu, maka sampaikanlah RK. Bener enggak Yesus itu Al-Amin? Jangan bertanya dulu, nanti bertanya mah di sesi berikutnya. Jadi yang namanya opening itu adalah penyampaian utama tentang poin apa yang diperbahaskan, apa yang diperdebatkan. Yang kita perdebatkan itu adalah Yesus atau Nabi Muhammad Al-Amin. Maka kamu tonjolkan bahwa Yesus itu Al-Amin. Jangan melebar kemana-mana. Waktu masih panjang kalau mau bertanya ya. Ini yang harus kamu perhatikan. Saya aturkan terima kasih juga kepada teman-teman. Saya merasa terharu dengan teman-teman meskipun tidak kenal saya, tetapi menggerakkan jari jemarinya tap-tap layar. Ya, ada yang ngasih gift bunga. Saya nggak kenal, tapi Anda rela berkorban mengeluarkan segip bunga tap-tap layar. Saya tahu karena Anda paham dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-9 atau 10 itu. Dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan kalian. Gift itu bagian dari harta. Dan saya tidak
mempunyai ketentuan atau klausul teman-teman harus meng-give, nggak ada ya. Dengan tap-tap layar, dengan hadir, dengan niat tolabul ilmi saja saya sudah senang. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan kalian. Kalau tidak dengan harta, wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang dengan diri kita sendiri. Makanya saya haturkan terima kasih teman-teman sudah hadir 500 orang ini dengan tujuan dan tekad yang sama, yaitu berjuang mengantisipasi langkah preventif upaya-upaya pemurtadan dan kristenisasi. Saya haturkan terima kasih bagi teman-teman yang belum saya bisa sebut satu persatu namanya. Berkah selalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah yang lebih baik buat kamu kalau kamu mengetahui. Belum tentu yang sedang berbicara ini lebih mulia daripada teman-teman yang menonton, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang banyak bicaranya, tetapi yang paling bertakwa. Jadi orang yang sedang berbicara ini tidak lebih bertakwa, tidak lebih pintar, hanya diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam. RK 2 menit cukup kalau saya berbicara tentang Al-Amin. Nabi Muhammad menurut Michael Hart, orang Kristen, adalah Nabi Muhammad adalah urutan pertama. Orang yang berpengaruh di dunia. Tidak ada yang lain. Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad teruji kredibilitasnya sebagai Al-Amin. Sebagai orang yang jujur. Sebagai seorang pemimpin yang benar. Panglima yang hebat. Ya, kemudian ahli strategi yang hebat. Yesus, mana ada? Anda cari di dalam 4 gospel kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada satu manusia pun yang menyebut Yesus adalah Al-Amin. Tidak ada satu manusia pun yang menyebut Yesus Immanuel. Orang-orang hanya menyebut Yesus guru. Orang-orang hanya menyebut Yesus Nabi. Matius 21 ayat ke-11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Amin. Terus yang kemudian kalau Anda mengatakan Yesus Al-Amin, Wahyu 3:14, maka Yesus adalah ciptaan Allah. Jadi Al-Amin itu bukan Allah, tapi Al-Amin itu adalah ciptaan Allah yang utama. Itu kedua. Jadi kedepannya kalau diskusi, tonjolkan dulu temanya apa. Jangan bertanya dulu, tonjolkan dulu. Nah, setelah menyampaikan tema, barulah nanti di sesi berikutnya tanya jawab. Ini belum apa-apa sudah bertanya dengan intonasi yang keras. Saya rasa intonasimu yang keras itu karena kegoncanganmu, saudara-saudara yang terkasih. Nanti setelah ini saya bahas, ya. Oke? Segitu aja dulu dari saya. Tidak pernah ada manusia di muka bumi yang digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu RK. Jangan awal mula sudah bertanya, harusnya tonjolkan dulu. Waktu sudah habis. Oh ya. Kami dua ini kayak Tom and Jerry, teman-teman. Sedikit lagi dia jadi kakak, dia jadi adik rohani saya. Oh, alah. Silahkan. Oke, terima kasih Nandar. Ya. Saya ingin katakan kepada Yonatan Nandar bahwa pertama dia mengatakan Al-Amin dari Michael Hart. Kenapa Yonatan Nandar? Coba kalau memang dari Michael Hart, tunjukkan buku berjudul apa, footnote-nya halaman berapa. Itu harus ada footnote-nya Nandar. Kemudian poin berikutnya, kenapa Nandar mengambil gelar Al-Amin dari Michael Hart? Kenapa tidak dari orang Quraisy sendiri, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah? Orang pagan Quraisy yang memberikan gelar Al-Amin itu. Kenapa Yonatan Nandar malu kah mengucapkan bahwa Abu Umayyah bin Mughirah yang memberikan gelar Al-Amin kepada baginda Muhammad pada usia 35 tahun, Al-Amin pada gelar pada Muhammad pada usia 35 tahun. Malu kan Nandar? Malu bahwa yang memberikan gelar Al-Amin itu orang-orang pagan Quraisy. Dan pada saat itu belum mendapat gelar kenabian. Kenapa harus bawa dari Michael Hart? Itu pertama. Poin kedua, Nandar tidak berani menyentuh pertanyaan saya. Saya akan menjelaskan tentang Wahyu 3 ayat 14. Jadi Wahyu 3 ayat 14 itu
bukan berbicara amin itu adalah ciptaan. Siapa bilang amin adalah ciptaan dalam Wahyu 3 ayat 14? Nandar, perhatikan baik-baik Nandar. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan yang benar. Koma. Permulaan dari ciptaan. Di sini tidak berbicara bahwa, poin pertama, tidak berbicara bahwa amin ini adalah ciptaan. Tetapi teman-teman, saya bisa merujuk semuanya ini di dalam arkenya, penggunaan kata arkenya, teman-teman. Perhatikan baik-baik teman-teman Kristen biar tidak dibohongi oleh Yonatananda. Arke ini teman-teman, saya pakai dalil. Arke dalam Wahyu 3 ayat 14 ini teman-teman, nih arke, ini bukan berbicara tentang permulaan saja. Tetapi berbicara tentang arke ini teman-teman, bisa berarti kekuasaan. Magistrate. Ya, jadi arke itu bukan berbicara tentang permulaan, tetapi kekuasaan. Sekarang kita artikan secara literal. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan yang benar, kekuasaan dari ciptaan Allah. Jadi Allah membicarakan tentang kekuasaan Dia di masa lampau. Ayat ini juga bisa kita melakukan perbandingan dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Jadi berbicara tentang setia, saksi yang setia. Di Wahyu 3 ayat 14 berbicara tentang saksi yang setia. Di Wahyu 19 ayat 11 dia berbicara tentang apa? Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan yang berperang dengan adil. Sekarang kita lihat poin-poinnya tentang yang setia. Saya udah jelaskan Anda. Yeremia 11 ayat 5. Sehingga aku dapat menempati sumpah kepada nenek moyang. Begitulah, amin. Dalam bahasa asli, King James Version dia menggunakan so be it, O Lord. Nah, so be it, O Lord ini artinya apa? Kita lihat dalam sebuah KJV-nya. Nah, Blue KJV-nya. So be it. Nih, so be it. Amen. So be it. Artinya truly, kebenaran. Amin. Nah, kemudian merujuk dari ini semua tentang yang setia, Nandar. Nah, nih. Berbicara tentang yang setia, aku telah memilih jalan kebenaran. Dia berbicara tentang derek emuna. Dia berbicara tentang apa? Dalam Amsal 20 ayat 6. Dia berbicara tentang yang setia. Dia berbicara tentang emunim. Jadi berbicara tentang amin dalam Wahyu 3 ayat 14 tentang emunim atau saksi yang setia, bukan berbicara tentang amin itu adalah ciptaan. Tetapi amin itu hakikatnya merujuk pada Allah. Sekarang Nandar, kamu maju kena, mundur kena. Kamu mau pakai dalil bahwa Wahyu 3 ayat 14 merujuk pada Muhammad? Apa kamu mau mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah? Kamu melanggar fatwa MUI Nandar kalau begitu. Sekarang kalau kamu mau pakai dalil, Al-Amin itu diberikan gelar kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang pagan-pagan Quraisy. Kamu maju kena, mundur kena. Sekarang paradigma pertanyaan saya. Paradigma Abu Umayyah kepada Muhammad itu siapa? Sosok apa? Nabi kah? Tapi belum jadi Nabi. Atau Allah? Jawab Nandar. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman ya. Masya Allah. RK di awal sudah menggebu-gebu ya. Tanda memang ini berat lawan saya ini, berat ini ya. Melawan saya ini suatu keberatan ya. Saya lawan begitu tangguh buat RK ya. Sampai RK sudah mengeluarkan tenaganya terlebih dahulu. Padahal saya belum mengeluarkan tenaga sedikit pun. Baik RK, karena pertanyaan, waduh teman-teman, kita sudah menang debat masa kalah PK, tap-tap layar ya. RK 10 menit ya. Biar soalnya penjelasanmu, ini aku butuh penjelasan yang panjang, nanti kamu 10 menit juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung gas teman-teman, Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Nih, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang harusnya berkata maju kena, mundur kena adalah saya.
Di dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesias laodekion, grapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos, he arke tes ketisios tauteo. Arke ini adalah permulaan, tes ketisios tauteo, ciptaan Allah, sama ini. Permulaan dari ciptaan Allah. Seperti juga di dalam Yohanes. Kita lihat teman-teman ya, kata arke itu permulaan. Yohanes 1 ayat ke-1. Ini juga pakai kata arke. Nih, pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Yunaninya enarche. Jadi arche itu adalah artinya permulaan. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan. Jadi kalau mau mengakui bahwa Al-Amin itu adalah Yesus, saya tidak masalah. Saya tidak sedikit pun keberatan kalau Anda mengakui Yesus Al-Amin. Implikasinya ternyata Yesus ciptaan. Kalau Yesus adalah ciptaan, kenapa disembah? Harusnya Anda menyembah yang menciptakan. Dor, satu. Kedua, saya akan tunjukkan kepada Anda buku literasi. Ya, kalau saya nggak pakai PDF, anti saya, bukan anti ya. Saya itu lebih senang dengan buku yang bernama Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong menulis buku A History of God. Muhammad itu mengakui bahwa Muhammad itu sang nabi, sebuah biografi kritis. Bahkan di halaman 96, Karen Armstrong mengatakan, ya, Muhammad itu adalah orang terpercaya nih. Inilah orang yang terpercaya berkenaan tentang Nabi Muhammad. Orang kafir saja banyak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya, orang al-amin, amanah. Makanya ada 4 karakteristik sifat dari para rasul. Sidik, amanah, tabligh, patona. Sidik, benar. Amanah, terpercaya. Tabligh, menyampaikan. Patona, cerdas. Itu. Lalu Anda mengatakan, Nandar, Nabi Muhammad itu dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Kamu maju kena, mundur kena. RK, justru kredibilitas Nabi Muhammad itu penggenapan dari ucapan Yesus. Apa kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 18? Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad itu pohonnya baik. Bukan hanya diakui oleh orang yang keluarganya, bukan hanya diakui oleh keluarganya, bukan hanya diyakini oleh umatnya, bukan hanya diyakini oleh sahabat dan temannya. Nabi Muhammad orang yang terpercaya, Al-Amin, diakui juga oleh musuhnya, yaitu kafir-kafir Quraisy. Justru ini sebuah integritas yang sangat tinggi. Contoh, sekarang zaman capres, banyak itu paslon ini menyerang paslon lain, pendukung ini menyerang pendukung lain. Jarang yang mengakui kredibilitas lawan politiknya. Tapi Nabi Muhammad diakui oleh lawan politiknya, diakui oleh musuhnya. Ini sebuah kredibilitas dan kualitas yang sangat tinggi. Itu yang harus kamu ketahui. Oke, saya akan menyampaikan data buat kamu. Saya emang nggak berbicara bohong ya. Nih RK, saya buka data buat kamu. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan gelar langsung itu ke usia 35 tahun ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sama seperti yang dikatakan oleh Karen Armstrong. Kita lihat di sini. Ya. Nih, lihat nih. Ia orang pertama yang memasukinya. Tatkala melihatnya, mereka saling menyeru, inilah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Dor. Jadi Nabi Muhammad itu digelari Al-Amin bukan hanya oleh temannya, tetapi oleh musuhnya digelari Al-Amin. Oke, lanjut. 5 menit berikutnya. PK. Ayo PK. Iya, belum muncul Nandar, sabar. Oke. Ayo RK. Aduh, si RK itu kenapa malu sih? Udah muncul?
Oke, gas. Udah muncul ya. Ini ada nih Al-Amin nih ya. Ini halaman 76 Sirah Nabawi. Nama kitabnya, nama bukunya adalah Sirah Nabawi dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Data jelas, buku ya, bukan PDF. Kemudian kita buka di halaman 100. Dibuka halaman 100. Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya. Halaman 100 ya. Oke, halaman 99 ya. Di atas Bukit Sofa. RK di atas Bukit Sofa. Ini hadisnya panjang ya. Oke, saya bacakan buat kamu. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia berkata, oh ini panjang sekali ya. Oke. Ini langsung saja ya. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ini. Tatkala turun ayat wa angzir ashirotakal akrobain, dan berilah peringatan, ya, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Asy-Syu'ara 214. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik. RK, perhatikan ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Bukit Sofa, lalu menyeru, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi kejujuran Al-Amin Rasulullah SAW itu diakui bukan hanya oleh kawan, tetapi oleh musuhnya Abu Lahab, Abu Jahal, diakui sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Sekarang Yesus berdusta. Mau saya tunjukkan nanti Yesus berdusta? Ada ayatnya. Yesus mencuri keledai, nggak dibalikin. Kemudian Yesus katakan, tamparlah pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ketika dia ditampar, itu nggak memberikan pipi kirinya, tapi justru bertanya, kenapa engkau tampar aku? Kamu pasti pernah mendengar ayat ini. Ya, sekarang saya tanya, Al-Amin Rasulullah SAW itu terbukti secara historis, ada hadisnya. Sekarang saya tanya, di mana Yesus di dalam Injil bahwa dia digelari Al-Amin? Cari ayatnya, pasal berapa, kitab apa, Injil apa. Tunjukkan kepada saya. Yesus itu tidak pernah digelari Al-Amin. Yesus itu hanya digelari Nabi, hamba Allah, dan dia itu adalah utusan. Tidak pernah digelari Immanuel, tidak pernah digelari Al-Amin. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Al-Amin adalah Yesus, maminya LS, gaskan maminya LS. Jadi harus by data. Kalau kamu mengkritisi tentang Nabi Muhammad dipercayai oleh orang Quraisy, tadi sudah saya jawab, itu integritas yang sangat luar biasa. Jarang ada musuh, jarang ada lawan politik yang mengakui lawan politiknya. Nabi Muhammad dipercayai, diakui integritasnya bukan hanya oleh kawan, tapi oleh lawan pun diakui. Makanya saya tadi sampaikan, Michael Hurt pun mengatakan, Nabi Muhammad adalah urutan pertama, lebih utama daripada Yesus. Yesus urutan ketiga, Nabi Muhammad urutan pertama. Itu orang kafir pun mengakui. Mami LS, terima kasih hadir kembali. Wah, Mami LS senang nih, ada sultan aku nih. Kalahkan dia, Mami LS. Oke, jelas ya RK ya? Data RK. Di mana Yesus digelari Al-Amin di dalam Injil. Jangan kemana-mana kamu. Jangan kabur kamu ya. Kasihan aku lihat RK ini. Awas gak nyambung kamu. Lain ditanya, lain dijawab, tak keplai loh. Kasihan dia mau nangis nih. Belum apa-apa sudah mau nangis nih RK nih. Paham ya RK ya?
Aku sudah ngomong 10 menit, kalau nggak paham, kebacut kamu ya, Kak. Menang kan RK? Kasihan RK, sudah kalah debat, kalah PK. Aduh, penontonnya juga kurang percaya nih. Oke, terima kasih Nandar ya. 10 menit saya. Kamu udah siap saya bombardir ya. kamu. Saya nggak tahu ya. Oke. Terima kasih. Nandar, saya baru satu slide loh Nandar. Kamu udah kayak kejang-kejang sekali dengan saya. Jawab. Saya baru satu slide. Saya akan tunjukkan data klimaksnya di mana Yesus adalah Al-Amin. Saya masih bermain-main dengan kamu ini Nandar. Karena baru satu slide. Serius. 30 slide saya sudah siapkan buat kamu Nandar. Saya jelaskan ke kamu. Poin pertama saya akan buktikan tentang Al-Amin. Habis live ini saya minta Nandar menyanyikan lagu Alif Lam. Alif Lam ini merujuk pada siapa? Ya, Nandar. Dan saya akan jelaskan menurut gematrianya Ibrani seperti apa Alif Lam. Ya, poin pertama Nandar. Dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 dia mengatakan apa? Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Di sini berbicara saya garis bawahi orang yang setia. Kita lihat nih. Orang yang setia ini dia berbicara of faithfulness. Emunim. Dia menggunakan kata dasar, huruf dasarnya apa? Huruf ininya. Alef, mem, nun. Ya kan? Alef, mem, nun. Ini adalah bentuk apa Nanda? Ini adalah bentuk non, maskulin plural. Alef, mem, nun. Amsal berapa? Amsal 20 ayat 6. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang Nandar, orang yang setia, siapakah yang menemukan? Dia menggunakan kata-kata alef, mem, nun. Nah, sekarang Nandar, saya akan hubungkan dalam Amsal 20 ayat 6, ya, saya belum lari ke dia punya ininya. Saya fokus dulu. Nah, Nandar, perhatikan di sini Nandar. Menurut gematria Ibrani, ya, gematria Ibrani, kalau berbicara tentang alef, Nandar, alef ini poinnya 1 Nandar. Mem ini poinnya 40. Nun ini poinnya 50. Kita jumlahkan. Alef, mem, nun. Alef 1, mem 40, nun 50. Sama dengan 91 teman-teman. Catat ini, 91. Sekarang kita lihat Adonai. Alef, dalet, nun, yod. Ya, alef, dalet, kita lihat. Alef 1 poinnya. Dalet, ya. Alef, get, nun, dalet. Poinnya 4. Ya. Alef, dalet, nun. Nun poinnya berapa Nandar? Nun poinnya berapa ini Nandar? Perhatikan, 50. Menurut gematria. Yod poinnya 10. Dijumlahkan jadi 65. Yod he fa fe. Sekarang yod poinnya 10 menurut gematria. Ya. Hei poinnya 5. Wa poinnya 6. Hei poinnya 5. Jumlahnya 26. Sekarang 65 dari Adonai, alef, dalet, nun, yod, tambah 26 Nanda dari yod he fa fe. Hasilnya berapa? 91. Kalau kita perhatikan 91 hasilnya sama dengan amen. Alef, mem, nun. Nah, sekarang merujuk pada amen, alef, mem, nun ini merujuk pada Allah. Saya akan buat kamu maju kena, mundur kena Nandar. Kalau kamu masih ngotot dalil al-amin itu mengacu pada Muhammad dan dalilnya kamu mengambil dari Alkitab, berarti kamu dengan sendirinya secara tidak langsung kamu mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Tetapi kalau kamu mengambil dalil alef mem nun ini dari literasinya kamu, ya terserah kamu. Kamu mau berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul atau nabi, ya itu hak kamu. Tetapi kamu mengambil dalil al-amin ini dari argumentasi Alkitab. Berarti kamu harus mengakui Muhammad sebagai Allah. Apakah benar begitu? Ini pertanyaan saya kepada kamu, Nanda. Kamu nggak usah kemana-mana dengan pertanyaan saya.
Kamu nggak usah kemana-mana. Kamu harus jawab pertanyaan saya. Apakah benar demikian? Menurut gematria. Tidak tutup kemungkinan. Karena memang gini, Nandar. Poin berikutnya, Nandar. Perhatikan baik-baik, Nandar. Amin dalam KBBI artinya kabulkanlah. Terimalah doa. Dikatakan saat doa. Amin dalam bahasa Arab sungguh benar. Sungguh benar. Saya ini dulu ya. Waktu saya. Oke, tenang Nandar. Kamu nggak usah kaget Nandar ya. Kamu nggak usah kaget. Jangan gemetaran. 30 slide. Waktunya kamu sudah kepake. Waduh, tadi belum PK lagi. 10 menit kan? Iya, Oke, jangan 3 menit gemetaran. lagi berarti. Bukan gemetar. 3 menit gimana? 10 menit. Saya baru mulai kok. Jangan Ya. takut Nandar. Oke. Nandar, kamu jangan kabur kemana-mana Nandar ya. Jelaskan baik-baik. Saya akan buktikan amin itu adalah mengacu pada Allah. Amin, KBBI, kabulkanlah, terimalah. Dikatakan saat doa. Amin, serapan dalam bahasa Arab artinya sungguh benar. Nih, sungguh benar. Kita bisa hubungkan Nandar dalam Yeremia pasal 11 ayat yang kelima. Nih, Nandar. Jangan ketar-ketir, masih lagi 28 slide ini Nandar. Sehingga aku dapat menepati sumpah kepada nenek moyangmu, begitulah hendaknya, amin. Dia dalam bahasa Inggrisnya bilang apa? So be it, oh Lord. So be it, oh Lord, artinya sungguh benar, mengacu pada Allah. Perhatikan Nandar. Saya udah ulang-ulang nih Nandar. Lihat kata serapan dari amin nih Nandar. Nih. Amin, alef mem nun. Artinya apa? So be it. Nandar, nanti kau tanya-tanya ulang lagi. So be it. Artinya amin. Kebenaran, truly. Jadi Nandar, kalau kamu mengatakan bahwa amin, lalu al-amin ini mengacu pada Nabi Muhammad, lalu kamu mengambil dasar argumentasinya itu dari Alkitab, berarti kamu secara tidak langsung mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Kamu harus maju kena, mundur kena. Kemudian Nandar, saya tunjukkan lagi Nandar. Saya membuka dalil lagi Nandar. Tentang arke, saya jawab pertanyaan kamu. Tentang arke Nandar ya. Arke dalam Wahyu 3 ayat 14 ini Nandar, bukan berbicara tentang amin ini adalah ciptaan. Tetapi berbicara arke ini bukan berbicara tentang permulaan saja. Tetapi berbicara arke ini berbicara tentang kekuasaan, power, magistrate. Tetapi makanya kita bisa lihat bahwa di situ mengatakan berbicara tentang bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kekuasaan dari Ho Amin. Bukan bicara tentang amin adalah ciptaan Nandar. Tidak ada, karena di situ ada koma. Saya pikir Nandar mengerti bahasa Ibrani. Saya akan buka. Saya tidak terlalu paham, tapi Nandar akan mengerti bahasa Ibrani. Tetapi kalau dia mau framing, ya saya framing juga dia. Ya, saya sliding dia, teman-teman. Tenang. Perhatikan. Wahyu 3 ayat 14 ini gara-gara Nandar saya pelajari Ibrani lagi nih. Di sini dia bilang haresit. Haresit. Berbicara tentang permulaan, berasit, bara Elohim pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Tidak pernah amin dijelaskan dalam Wahyu 3 ayat 14 berbicara tentang apa Nandar? Tentang ciptaan, bahwa amin itu adalah ciptaan Nandar. Nih, karena apa? Wahyu 3 ayat 14 kamu harus bisa berani menghubungkan dengan Wahyu 19 ayat yang ke-11. Nih. Lalu aku melihat terbuka dari sungguh ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia, yang tadi saya jelaskan di awal tadi dalam Amsal. Yang benar, ia menghakimi, berperang dengan adil. Berbicara tentang apa? Emunim. Alef mem nun. Sekarang Nandar, di detik-detik terakhir, saya minta Nandar, kamu mempertanggungjawabkan omongan kamu. Saya sudah membuktikan dari gematria, saya sudah membuktikan berdasarkan gramatikal juga, kau harus membuktikan dari literasi Al-Quran. Tetapi kalau kamu membuktikan Al-Amin adalah merujuk pada Muhammad berdasarkan literasi dari Alkitab, berarti kamu harus terima resiko bahwa Muhammad adalah Allah. Saya akan buktikan habis ini bahwa Yesus merujuk pada Amin. Banyak dasar.
Masih 30 slide, baru slide kedua nih Nandar. Saya takut Nandar bendera putih dengan saya. Kemudian Nandar, kamu bicara dar der dor dar, apa yang kau dar der dor dari tadi? Gak ada kau dar der. Saya ingin bertanya Nandar, poin terakhirnya buat kamu di detik-detik terakhir dan klimaksnya Nandar ya. Ini klimaksnya Nandar ya. Kalau dia berkata dialah yang setia Nandar, ya, dia berkata dialah yang setia. Kenapa dia tidak menunjukkan sifat? Kenapa harus mencerminkan poligami di sini, Nandar? Allah Israel tidak pernah mengajarkan tentang poligami. Mau buktinya? Oh, tapi Abraham nikahnya, saya ada dalilnya. Mari kita bandingkan ayat. Kalau dia yang setia, kenapa dia mempunyai istri lebih dari satu? Jawab, Nandar. Apakah itu fatona? Cukup 5 menit aja lah. Oke. Aku cukup 5 menit. Mami LS, berkas selalu. Aduh, Mami LS tadi malam sama Mami LS. Sekarang Mami LS lagi nih. RK sampai, ya gak tega aku lihat RK nih. RK. RK, tulisan Al-Amin itu, kamu, aduh, gak ngerti bahasa Arab kamu ya. Al-Amin Nabi Muhammad itu, ya RK ya, ini tulisannya nih. Ya, Al-Amin. Nah, Al-Amin sendiri, kamu beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, RK. Nih, lihat nih ya. Dalam bahasa Arab itu terdapat 4 perbedaan kata amin. Nah, lihat nih. Amin, alef dan mim sama-sama pendek, artinya aman, tentram. Amin, alif panjang dan mim pendek, artinya meminta perlindungan keamanan. Amin, alif pendek dan mim panjang, artinya jujur, terpercaya. Inilah yang tertulis di dalam thumbnail saya. Nih, Al-Amin, alifnya pendek, ya. Alifnya pendek, alifnya panjang, mimnya pendek. Nah, ini yang disebut Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Kemudian amin, alifnya panjang dan mimnya sama panjang, artinya kabulkanlah doa kami. Yang saya maksud di sini adalah alif yang pendek, mimnya yang panjang, artinya jujur, terpercaya. Sebagaimana yang saya tulis nih. Ini alifnya pendek, ya, mimnya panjang, artinya jujur dan terpercaya. Ini aku jujur kasihan melihat kamu, RK. Kamu sampai apa ya? Sampai mau nangis tadi itu penyampaiannya. Nih, aku tunjukkan lagi. Di dalam ayat Alkitabmu ya. Di dalam Amsal 20 ayat ke-6. Di dalam bahasa Ibraninya, Rab Adam ikra is hasdo feis emunim mi imsya. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Ayat ini secara tersirat dan tersurat bahwa gelar Al-Amin itu harus legitimasi dari masyarakat. Bukan mengaku-ngaku. Kalau Yesus, akulah kebenaran, ngaku dirinya sendiri. Kalau pengakuan itu nggak kuat. Kalau legitimasi dari orang lain, ini kuat. Contoh, Nabi Muhammad membawa petunjuk dan agama yang benar, itu kesaksian dari Allah. Quran surat As-Saff ayat ke-7 atau 8, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah dengan membawa petunjuk. Kalau Yesus membawa pedang, Matius 10 ayat 34, Nabi Muhammad membawa petunjuk wa dinil haqqi dan membawa agama yang benar. Ya, wadinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang tidak menyukai dengan kebenaran Islam. Jadi pembuktiannya harus dari orang lain. Makanya saya bertanya, RK, saya tidak terlalu menggebu-gebu ya, karena saya dalam kebenaran. Makanya saya bertanya kepada Anda, di mana Yesus digelari Al-Amin? Waduh, Sultan saya hadir semua ini. Paduka Hen, maminya LS hadir nih. Ar-Rahman, terima kasih sudah bergabung. Makanya saya bertanya, RK, jangan nangis sayang.
Aku pertama kali menyebut kamu sayang sebagai sesama seorang manusia. Ya, jangan nangis sayangku. Ya, terimalah kebenaran Islam. Di mana Yesus digelari Al-Amin oleh umatnya pada saat itu. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin bukan pengakuan dirinya sendiri. Woi, aku Al-Amin, woi, sebut aku Al-Amin ya. Kalau pengakuan semacam itu, para caleg-caleg juga, saya jujur, saya ini. Tapi pembuktian adalah di masyarakat. Nabi Muhammad, pembuktian di masyarakatnya diakui oleh kawan maupun lawan sebagai Al-Amin, sebagai orang yang jujur. Pertanyaan saya, di mana pengakuan masyarakat yang termaktub dan tertuang di dalam Injil bahwa Yesus Al-Amin, bahwa Yesus Immanuel? Gak ada. Amsal 20 ayat ke-6 justru membuktikan. Di sini disebutkan begini terjemahannya ya. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Banyak orang yang menyebut diri orang yang terpercaya. Nah, kalau menyebut diri sendiri baik, diri sendiri orang terpercaya, aduh waktunya singkat nih ya. 10 menit deh, nanti kamu 10 menit. Ya. Kalau menyebut diri baik, menyebut diri terpercaya, maka saya juga sama akan bilang, saya lebih terpercaya daripada Yesus. Ya, kalau saya mau mengaku-ngaku, ternyata Yesus lebih mulia. Yesus Nabi, saya manusia biasa. Yesus Rasulul Azmi, saya manusia biasa. Begitu, jawab dulu pertanyaan saya. Saya jawab, gampang Nandar, saya jawab. Iya. Saya udah bilang, saya udah siapkan 30 slide. Waktu timer ya. Iya. Kamu ini. Jawab ya, Kak. Kamu kalau Nandar, tenang, baru 2 slide ini, Nandar. Iya, iya. Oke, Nandar. Kamu tahu nggak, Nandar? Ya, ketika orang berbicara, orang main bola itu ada taktikalnya. Ketika kamu dengan Darius bowling, saya tahu arah geraknya kamu di mana. Ketika kamu dengan tulangku, saya tahu gerakmu di mana. Jadi saya tahu semua, makanya saya siapkan 30 slide hanya untuk kau, Nandar. Supaya kau bertobat. 30 slide, Nandar. Dan Nandar, saya menyiapkan ini, saya bilang hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat supaya menangkan dia dan supaya dia mengerti tentang firman Tuhan. Nandar, saya akan buktikan bahwa Yesus adalah Al-Amin. Poin pertama, karena kita berbicara tentang legitimasi, harus ada pengakuan. Pengakuan untuk poin pertama, pengakuan dari untuk Muhammad yang mendapatkan gelar Amin. Dasar kamu itu cuma satu, Abu Umayyah bin Mughirah. Seorang apa? Seorang pagan Quraisy. Bahkan saya sudah menjelaskan runutan tahun-tahunnya. Dan pada saat itu berhala belum dihancurkan. Orang-orang pagan Quraisy menyembah siapa? Menyembah Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, dan Hubal. Dan juga apa? Dan juga 360 berhala lainnya. Masakah kamu lebih percaya pada Abu Umayyah yang memberikan gelar Al-Amin kepada baginda Rasulullah? Gitu, Nandar. Kalau saya, Yesus mendapatkan gelar Al-Amin, mendapatkan gelar Immanuel dari siapa, Nandar? Nih, dari malaikat. Nih, dasarnya ini, Nandar. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai. Legitimasi pengakuan pertama bukan dari manusia. Legitimasi pertama dari malaikat sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah Immanuel. Allah yang betul-betul datang, yaitu sabda yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Makanya malaikat yang memberikan pengakuan sendiri bahwa dia adalah Immanuel. Poin pertama. Poin kedua, Nandar, saya tunjukkan, Nandar. Legitimasi kedua dari orang Yahudi sendiri. Bahwa dia adalah amin, dia adalah ho amin. Kenapa, Nandar? Perhatikan baik-baik, Nandar. Supaya jangan, kalau tidak kuat, angkat bendera putih, Nandar. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan apa? Ini percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, nah, garis bawah nih sesungguhnya. Sesungguhnya ini artinya amin. Kenapa sesungguhnya artinya amin, Nandar? Dasar tadi gramatikal tadi sudah saya jelaskan.
Sesungguh benar dalam Yeremia pasal 11 ayat yang kelima. Dia bilang apa Yeremia 11 ayat 5? So be it, O Lord. Artinya sesungguhnya benar. Maka dari itu dalam Yohanes ayat 3 ayat 3, pasal 3 ayat 3, berkata sesungguhnya, amin. Artinya so be it, O Lord. So be it, O Lord ini apa Nandar? Saya udah jelaskan. Alef, mem, nun. Jangan tunduk Nandar. Kenapa udah menyerah kah? Alef, mem, nun. Bilang apa di sini? So be it. Alef, mem, nun artinya so be it. Sesungguhnya. Pengakuan kedua dari orang Yahudi sendiri. Yaitu Nikodemus, percakapan di situ. Mengatakan dia adalah ho amin. Dia adalah amin. Yang merujuk, kalau kita berbicara merujuk tentang yang setia dan yang benar, itu merujuk dalam Yeremia pasal 65 ayat yang ke-16. Bahwa dia adalah yang setia dan yang benar. Dalam kitab para nabi saja mengakui emunim. Yang setia dan yang benar, yang merujuk pada Wahyu pasal 19 ayat 11. Yang berkata yang setia dan yang benar, yaitu emunim. Sekarang Nandar, pertanyaan saya Nandar, buat kamu di titik terakhir. Kalau dia itu emunim Nandar, kenapa? Ya sikoh ya, sohi ya, gak doif ya. Kenapa dia mau bunuh diri di dalam Ibnu Majah 6467? Sohe ini. Sanadnya juga jelas. Kalau dia Nandar, kalau dia emunim, kenapa mau bunuh diri? Jawab, tadi kamu udah gak jawab pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Kalah PK ini kita teman-teman, nggak apa-apa ya. Masih 2 slide. Boleh. Silakan. Oke, sebentar ya, sebentar. Kamu minta 10 menit? Enggak. Oke. 10 menit ya, 10 menit ya. Yes, saya kasih kamu 10 menit karena ini saya tahu panjang nih penjelasannya. Iya, panjang ya. Sebentar, aku lihat dulu nih. Oke, sudah ya. 10 menit. Teman-teman, kaum muslimin wal muslimat, al-amin adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ini tidak ada korelasinya dengan agama manapun, RK. Jadi kalaupun yang kemudian menyebutkan atau memberi legitimasi itu orang kafir, orang yang tidak seiman, justru ini adalah integritas yang sangat luar biasa, kredibilitas yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu diakui kejujuran dan keterpercayaannya bukan hanya oleh teman, oleh orang Islam saja, orang kafir pun mengakui. Karen Armstrong mengakui, Michael Hurt mengakui. Harusnya kamu terbuka cara berpikirmu itu. Kalau Yesus disebut Al-Amin, gak pernah. Kamu justru yang blunder, RK. Coba perhatikan ini, ayat yang kamu tadi baca ini. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, yaitu Bunda Maria ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sekarang saya minta penjelasan. Mereka di sini siapa? Mereka di sini bukan malaikat, ketampol kamu, dor. Mereka di sini siapa yang menamakan Immanuel? Tidak ada satu manusia pun yang sejaman dengan Yesus yang menyebut Yesus Immanuel. Yesus hanya disebut Nabi, Yesus disebut hamba Allah, ada. Yesus disebut utusan Allah, ada. Tapi disebut Al-Amin dan Immanuel, kamu cari dalam keempat Injil, tidak ada. Kalau Nabi Muhammad, beda RK. Nih, saya bacakan ya. Ini Sirah Nabawi, halaman berapa? Halaman 98. Ini hadisnya sahih ya, Al-Bukhari. Tatkala turun ayat, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara 214, wa anzir asirotakal akrib, kecil tulisannya. Wa anzir ashirotakal robin, ya. Dan berilah peringatan kepada keluargamu dan yang terdekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa.
lalu menyeru, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi. Tadi saya sudah baca. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul, ya, karena begitu pentingnya panggilan itu, seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi, tanda tanya. Maka tatkala Abu Lahab tuh dan kaum Quraisy pun berkumpul, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku beritahu bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi Nabi Muhammad dipercaya sebagai Al-Amin, bukan hanya hadis di dalam kamu katakan Al-Mughirah ketika penentuan Hajar Aswad diletakkan, bukan hanya itu. Sejak mudanya Nabi Muhammad itu terpercaya. Pertanyaan saya, pernah enggak Yesus terpercaya semacam ini? Nggak pernah Yesus digelari Al-Amin, nggak ada. Justru kalau kamu tetap mengacu kepada kitab Wahyu, pasal 3 ayat ke-14, maka di situ Yesus adalah ciptaan. Wahyu 3:14. Di sini kamu blunder juga nih, Wahyu 3:14 kamu blunder RK. Blundernya di mana? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Jelas-jelas di sini bahwa Amin di sini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian kamu mengatakan kekuasaan dari ciptaan Allah, ini nggak nyambung, coy. Kalau permulaan diterjemahkan menjadi kekuasaan, ini nggak nyambung. Ini memperkosa ayat namanya. Ya, saya tunggu sampai sampai timernya selesai, nanti kita ini lagi. Oke, ya. Nandar, awas ke band, Nandar. Kamu bicara itu. Nanti kau bilang Nggak orang apa-apa, Oten ngeband, Oten apa pula. Nggak apa-apa, aku masih ada akun yang lain, nggak apa-apa. Ya, Ke Bennett nggak apa-apa. hati-hati bicaranya. Iya. Bilang perkodong gitu. Kau sayang kan? Iya. Oh, siap. Silakan. Oke, mulai lagi. RK, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ya, kekuasaan dari ciptaan Allah nggak nyambung, RK. Kalau memang ini artinya kekuasaan, harusnya diterjemahkan dengan kekuasaan. Nyatanya kalimat arche di dalam Yohanes 1, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, tidak pernah ada orang Kristen yang berselisih paham loh. Pada kekuasaan adalah firman, nggak ada orang Kristen yang menerjemahkan ini. Padahal ini katanya arke en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Tidak pernah mereka berselisih karena ini mendukung imanmu. Tapi ketika ayat ini tidak sesuai, mereka mulai cari-cari. Ini artinya bukan permulaan. Ini adalah suatu bentuk mereka memusuhi. Musuh dari mereka ini adalah kitab mereka sendiri. Jelas di sini permulaan. Karena di sini Yesus adalah permulaan ciptaan Allah, maka di dalam Alkitab NT, New Testament, Brit Hadasah yang berada di Israel tidak mencatat utuh ayat ini, teman-teman. Di dalam Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen di Israel, El Malaah, Kehilat, Laodikia, Ketop. Cuma sampai sini. Ayat ininya dihilangkan karena mereka jujur dan mengakui, wah ini bahaya ini. Kalau ditulis ini bahaya. Ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Kemudian, kamu ini nggak nyambung, RK. Ya, masalah Nabi Muhammad katanya mau bunuh diri. Yesus yang mau bunuh diri, RK. Baca Lukas. Ini nggak ada kaitannya dengan gelar Al-Amin sebetulnya. Karena kamu memframing, saya tunjukkan kepada kamu bagaimana Yesus itu hampir mati. Hampir putus asa ya. Nih, karena Yesus putus asa,
maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Yesus takut disalib. Yesus gemetar ketika ada sebuah strategi dari Imperium Romawi dengan orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan dia. Yesus gemetaran. Aduh, aing erek disalib ya kumaha barudak. Huluh tuh. Makanya Allah mengirim malaikat. Ini malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, harusnya malaikat yang diberikan kekuatan oleh Yesus. Ini kebalik. Malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Habis gitu, Yesusnya gemetar. Oh, ya Allah, aing sieun disalib ya kumaha. Aku wedi ki arep disalib karo wong Romawi ya Allah. Selamatkan aku ya Allah. Jo aku wedi mate ya Allah. Akhirnya kemudian Yesus diserupakan. Yesus berubah rupa, Yesus tidak disalib. Jadi jangan melebat pembahasanmu. Kalau masalah Yesus putus asa, ada ayatnya. Manusia lumrah. Yang kita bahas di sini adalah Al-Amin. Saya tanya kepada kamu, di mana Yesus disebut Al-Amin? Di mana Yesus disebut Al-Amin di dalam Injil? Manusia mana yang menyebut Yesus Al-Amin? Manusia mana yang menyebut Yesus adalah Immanuel di dalam keempat Injil? Kalau Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, sejarah dunia mengakui baik kawan maupun lawan. Hadisnya sahih Bukhari. Sekarang kamu mana buktinya Yesus Al-Amin menurut Injil yang 4 itu? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus Al-Amin dan Immanuel? Sampai dunia kiamat pun tidak ada RK. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Nabi Muhammad itu tidak seperti Yesus membawa pedang. Nabi Muhammad itu membawa petunjuk dan agama yang benar. Yang mana agama yang benar ini akan mengalahkan semua agama. Makanya debater Kristen yang berani debat open camp, RK, Rudi, Julitanus, Darius Boling, yang lain gak berani sama saya. Bukan saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Saya tantang Kristen yang paling hebat di muka bumi debat dengan saya. Kasihan RK sampai mau menangis. Dor, ditanya apa, lain dijawab. Tobat saja RK. Dor. Kapok loh, kalah kan. Mami LS, makasih Mami LS. Tuh, kalau ada Mami LS menang nih. Makasih Mami LS. Nalawakon. Si RK. Nalawakon. Udah gak apa-apa, diam aja, tenang. Saya lagi pikirkan sekarang, bayangkan saya edit dia punya video yang ketakutan tadi tuh. Ya itu luar biasa juga. Itu RK aku sepurane yang sepurane singkatan nggih. Itu spontanitas. Udah saya lagi kebayang sekarang saya ngedit video kamu yang itu gimana saya nanda. Udah tahu udah tahu tuh kebayang saya. Udah tahu tuh Nanda udah tahu tuh kebayang saya ngeditnya kurang ajarnya kayak gimana kan? Siap-siap tuh Nandar ya. Oke, terima kasih. Aduh. Oke. Thank you Nandar. Gas Nandar. Oke, terima kasih. Nandar, 10 menit ya. Saya tidak tahu Nandar, saya baru 2 slide ini Nandar. Mau masuk ke slide ketiga sekarang. Saya tidak tahu kamu akan angkat bendera putih ini di slide keberapa. Karena saya sudah menyiapkan 30 slide khusus buat Yonatan Nandar bahas Al-Amin. Nandar, saya ini Nandar, semenjak kamu nantang saya debat masalah Al-Amin Nandar, ini banyak nih data bahwa Yesus adalah Al-Amin nih. Banyak nih data sumber bahwa Yesus adalah Al-Amin. Saya masih bermain di ujung-ujung nih sama kamu Nandar. Hanya saya nggak tahu kamu akan bertahan di slide keberapa. Nah, poin pertama Nandar, saya akan jawab pertanyaan kamu Nandar. Ya.
Kamu berbicara dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kamu kena lagi, kamu membawakan dalil itu, tentunya kamu juga harus mengaminkan dalil itu. Nandar ini sedikit lagi jadi adik rohani saya, teman-teman. Kita doakan, teman-teman. Karena dia sudah mulai merujuk. Saya udah tahu sih. Dia mulai terguncang dengan iman. Nandar, NRK en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Berbicara tentang arke, Nandar, lihat nih saya pencet nih Anda, arkenya. Lihat strongnya. Berbicara tentang magistri, power. Hal ini pun Nandar, dalam Yohanes 1 ayat 1, itu berbicara tentang kemahakuasaan dari Allah. Kekuasaan dari Allah. Bukan cuma berbicara tentang permulaan, makanya ada magistrat di situ. Permulaan dari kekuasaan dari Allah. Itu Nandar. Wahyu 3 ayat 14 Nandar. Ya, saya buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Ya Nandar ya, kamu jangan takut. Ini slide ketiga Nandar ya. Dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Nandar, oke, saya stop dulu di situ. Nandar berkata tentang Muhammad adalah Al-Amin. Lalu dia membawa dalil dalam Wahyu 3 ayat 14 bahwa Muhammad adalah Al-Amin. Emangnya baginda Muhammad pernah ke jemaat di Laodikia? Hah? Muhammad pernah ke jemaat di Laodikia, Nandar? Nandar, kalau kita runut tentang kitab Wahyu, Nandar, saya baca eksegesis kitab Wahyu, Nandar ya. Kita runut kitab Wahyu ini dari awal sampai akhir. Sampai di mana itu wahyu dari Yesus Kristus yang adalah Ho-Amen kepada Rasul Yohanes. Jadi yang berjalan mengunjungi 7 jemaat, 7 kaki dian dalam kitab Wahyu, itu adalah anak manusia, yaitu Ho-Amen. Itu berbicara tentang 7 jemaat dalam kitab Wahyu, kaki dian itu Nandar. Sekarang Nandar, apakah baginda Muhammad Rasulullah pernah pergi ke Laodikia? Malu kau Nandar harusnya. Jangan nangis kau Nandar, tunduk terlesuh kayak gitu. Kamu dari tadi bawa bahwa baginda Muhammad adalah Al-Amin. Kamu buka dalam Wahyu 3 ayat 14. Memangnya Muhammad pernah ke jemaat Laodikia? Yang mengunjungi berbicara tentang eskatologi di mana anak manusia lah yang berjalan di atas 7 kaki dian, yaitu Ho-Amen. Siapa dia? Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 68. Ini Nandar. Ini berbicara tentang legei Ho-Amen. Kemudian Nandar. Jadi sudah jelas bahwa Amen Nandar dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 itu bukan berbicara tentang Nandar, amin itu adalah ciptaan. Karena saya sudah menjelaskan secara detail dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Bahkan sampai ke gematria tentang amin dalam bahasa Ibrani. Nih Nandar, kita main gramatikal aja ya. Kita main tata bahasa aja ya. Nih Nandar, poin berikutnya. Amin, alef, mem, nun. Amen. Truly, so be it. Artinya kebenaran yang pasti. So be it ya. Kita buka Nandar. Yesaya 65 ayat 11. Allah yang setia. Allah yang setia ini Nandar dalam Yesaya 65 ini berbicara tentang emunim tadi. Ya. Nih, hubungkan dengan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Yang setia dan yang benar. Dalam kitab para nabi, yaitu Nabi Yesaya saja, sudah berbicara tentang Allah yang setia. Oke, lanjut. Saya 10 menit. Iya, kamu sudah lebih waktu. Saya 10 menit, sabar. Lebih-lebih apa? Kau jangan takut. Masih 3 slide ini. Dari tadi pertanyaanmu gak dijawab. Diam dulu, Nanda. Tenang, Nanda. Pencet. Ya. Ya, udah, aku pencet. Berbicara tentang amin adalah yang setia. Yang setia ini merujuk pada Allah. Yang merujuk pada Sobi, oh Lord. Ia menghakimi, berperang, berbicara tentang keadilan. Sampai pada Yesaya 65 ayat 11 berbicara tentang emuni. Amin. Sesungguhnya. Jadi
Matius 11 ayat 11, aku berkata, ini saya mulai kasih pembuktian bahwa Yesus adalah ho amen. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sesungguhnya artinya amin. Kenapa bisa berkata sesungguhnya artinya amin? Gramatikalnya. Truly, so be it. Amen, truly. Makanya sangat jelas di sini dalam Matius pasal 11 mengatakan Yesus berkata dia adalah amin. Bukan cuma Yesus, Nandar. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 saja, Yesus berkata, ini bukan pernyataan dari Nikodemus. Sesungguhnya, amin. Dari orang yang pengakuannya sebagai monotheism, orang Yahudi. Sesungguhnya, amin. Mana lagi Nandar? Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Di mana Yesus melakukan penekan berkali-kali tentang ho amen, dia adalah ho amen. Dan pengakuan dari malaikat. Sekarang kamu bilang malaikat itu tidak ada malaikat, Nandar. Dusta apa lagi yang kau tebar, Nandar? Nih. Kau bilang mereka, nih ayat yang ke-20-nya, Matius 1 ayat 20. Malaikat Tuhan tampak kepadanya. Sampai di mana dia berkata, Immanuel. Yang berkata bahwa Yesus itu adalah Immanuel itu legitimasi daripada malaikat. Kita lakukan perbandingan sekarang, Nandar. Perbandingannya adalah legitimasi dari kepada baginda Muhammad Al-Amin itu daripada pagan-pagan Quraisy. Tapi legitimasi dari Ho Amin kepada Yesus itu dari malaikat. Dari Nikodemus, orang Yahudi. Ahli Taurat. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosa. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir kitab Wahyu. Merujuk sampai Wahyu 3 ayat 14, dia berkata, amin, sesungguhnya benar. Truly so be it, oh Lord. Jadi masihkah kau mau membawa dalil bahwa oh amin itu adalah Muhammad, lalu argumentasinya dari Alkitab? Siap kau terima resikonya bahwa Muhammad adalah Allah. Sepakat kamu di situ. Kemudian Nandar, kamu nggak menyentuh pertanyaan saya. Masih panjang Nandar. Tenang Nandar. Ini detik-detik terakhir Nandar. Ya, tenang Nandar ya. Kalau dia itu gelar asidik dalam maksumnya, ya, ini baru sidik nih, belum fatonanya. Belum jaisnya Rasulullah, semuanya belum. Kalau dia sidik, benar kata benar, so be it, oh Lord. Apakah mengacu pada so be it, oh Lord? Membawa wahyu dari Allah kebenaran. Sekarang buktikan dalam Bukhari 4486, pernyataan tentang bulan terbelah ini benar. Di mana kebenaran yang menyatakan bahwa bulan terbelah? Kemudian pernyataan saya kamu nggak sentuh. Berbicara tentang emunim, tentang kesetiaan. Nandar. Apakah baginda Muhammad setia? Maaf, berbicara tentang 12 istri. Tolong dong dijamah pertanyaan saya. Saya bertanya karena ketidaktahuan. Disentuh dong pertanyaan saya. Kalau dia betul-betul fatona, Nandar, kenapa dia mau loncat? Yesus tidak pernah bunuh diri, Nandar ya. Tidak pernah ada kata bunuh diri dari ayat yang kau bawa. Maaf, hampir saya lupa. Tetapi Nandar, 46 detik Nandar. Perhatikan Nandar. Dalam Bukhari, dia naik ke atas gunung, terus di sini ada kata bunuh diri. Kalimat. Sohe ya. Ijma ulama ya. Kalau dia fatona, kalau dia asidik, kenapa dia mau bunuh diri? Kalau di ayat tadi, Yesus tidak pernah ada kata kok bunuh diri di situ. Lain konteks. Tapi di situ kalau dia fatona, kalau dia itu alamin. Lah kenapa alamin mau bunuh diri, Nanda? Itu perbuatan yang tidak baik dan benar kalau di dalam Alkitab. Jawab. Rasanya nggak ada perlawanan nih dari RK nih. Ayo, berapa menit nih? Aku 10 menit apa 5 menit? 5 menit. 5 menit aja ya. Terlalu panjang 10 menit. Iya, saya
Berbicara tentang kesetiaan, poligami itu bukan bentuk ketidaksetiaan, ya. Karena Yesus pun poligami. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat Yesus menikah dan poligami. Jadi ini pembahasannya jangan melebar kemana-mana, jangan kepada pernikahan. Terus kamu mengatakan Nabi Muhammad bunuh diri. Di mana hadisnya? Sudah saya bilang, kalau mau debat itu persiapan terlebih dahulu. Ini hal-hal yang sangat kompleks gitu loh ya. Kalau kamu menunjukkan sesuatu, tunjukkan datanya. Kalau tunjukkan tulisan PDF, tulisan Word, saya juga bisa nulis lah. Ini Nandar bukunya, tertulis hadisnya begini. Orang akan melihat, oh bukunya hadisnya nomor ini, hadisnya riwayat ini. Orang bisa mentakhris hadis tersebut. Lah kamu tunjuk ke PDF narasi dari kamu. Orang mana percaya RK? Ya, tentang kesetiaan sudah saya jelaskan. Kemudian tentang bunuh diri sudah saya jelaskan. Kita ini berbicara bagaimana dan siapa Al-Amin itu. Al-Amin artinya terpercaya. Terus kamu bertanya, pernahkah Nabi Muhammad ke Laodikia? Lah, emang Yesus pernah ke Laodikia? Laodikia tahu kamu di mana? Laodikia itu bukan di Israel. Laodikia itu Turki, perbatasan Turki. Sejak kapan Yesus ke Turki? Ketampol lagi kamu. Musuh terbesar orang Kristen itu adalah kitab sucinya. Kamu bertanya, emang Nabi Muhammad pernah ke Turki? Ke Laodikia? Loh, emang Yesus pernah ke Laodikia? Seumur-umur, Yesus itu hanya di Yerusalem. Hanya di Palestina. Nggak pernah dia singgah ke Indonesia, singgah ke Laodikia. Kalau kamu mempertanyakan itu, berarti kamu mendiskreditkan kitab Wahyu itu sendiri. Tadi pertanyaan saya nggak pernah disenggol sedikit pun ya. Pertanyaan kamu semua saya jawab loh. Tentang bunuh diri, tentang kesetiaan, tentang apalagi poligami. Saya jawab, Yesus itu tidak pernah ada kalau nggak ada poligami. Kamu harus lihat sejarahnya Nabi Daud. Aku kan tanya begini RK. Di mana Yesus disebut Al-Amin? Di dalam keempat Injil yang mana Yesus disebut Al-Amin? Jangankan disebut Al-Amin, Matius 1 ayat 23, mereka menamakan dia Immanuel. Siapa yang menamakan siapa yang menamakan Yesus Immanuel? Ternyata namanya bukan Immanuel, namanya Yehoshua. Isho dalam bahasa Aramaik. Di mana? Siapa yang pernah memanggil Yesus Immanuel? Ini nggak pernah kamu sentuh. Padahal tema pada malam hari ini, pagi hari ini, di mana Yesus disebut Al-Amin. Kalau Nabi Muhammad, saya rasa sepanjang apapun saya menjabarkan dan berapa kali pun saya mengulangi untuk menjelaskan, kamu itu sudah tertutup rupanya ya. Nabi Muhammad itu mendapatkan legitimasi sebagai Al-Amin bukan hanya dari kawan. Musuhnya pun mengakui ini sebuah integritas, ini sebuah kredibilitas. Kamu lain ditanya, lain dijawab. Ya, maka setelah saya 5 menit ini, saya closing aja, nanti kamu closing ya. Kamu lain ditanya, lain dijawab RK. Mungkin karena memang kamu junior ya. Jangankan kamu RK, Rudy Yohanes yang 16 tahun yang lalu debat dengan saya di Facebook, nggak berkutik bahas ini. Al-Amin ini berkenaan dengan nama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Karakteristiknya, sifatnya sudah dijelaskan, termasuk diantaranya adalah di dalam Wahyu 3:14. Saya tidak memaksa Anda bahwa Wahyu 3:14 adalah Nabi Muhammad. Kalaupun Anda memaksakan bahwa Wahyu 3:14 adalah Yesus, ternyata Yesus adalah ciptaan Allah. Ayat yang berbicara bahwa Yesus adalah ciptaan Allah berkorelasi dengan Amsal 8 ayat 22-23. Kalau kamu klik Amsal 8 22-23 itu terintegrasi, terafiliasi ke Wahyu 3:14 bahwa Yesus adalah
ciptaan Allah. Garuk-garuk kan, pusing kan, terima saja kebenaran ya. Oke, setelah ini saya closing RK, karena kamu yang tadi opening, maka nanti kamu yang closing terakhir ya. Soalnya sudah 1 jam lebih. Kalau YouTube terlalu panjang ini yang nonton kasihan ya. Nanti waduh, kalau nonton kepanjangan gitu, kasihan ya. Kalau kamu nggak puas, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kasihan teman-teman yang sesi berikutnya. Iya, baik. Pencet Anda, jangan gugup. Loh, kok siapa yang gugup? Pencet dulu, giliran saya ini. Memang entong. Gua lagi ngomong, lu kok ini gua. Saya ini. Ini saya closing. Kan nanti saya dulu. Hah? Saya dulu lah. Baru gitu, kamu closing, ya. Baru saya closing. Siap. Gimana sih? Kan tadi saya duluan yang ngomong. Entong. Gimana sih? Gak ada kemajuan sama sekali sih entong ini, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memenangkan di entong. Di entong dia sendiri yang ngomong loh. Namanya entong. Nandar, saya udah jelaskan etimologi tentang amin, Nandar ya. Tentang so be it, oh Lord, tentang emunim, tentang emuna, derek emuna, yang merujuk pada Allah. Saya udah jelaskan itu, Nandar. Tetapi saya tahu Nandar ini mengerti. Tetapi Nandar tidak mau mengakui kebenaran. Tidak mau mengakui amin. Amin ini juga artinya kebenaran. Amin ini juga artinya kebenaran, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Amin ini artinya sesungguhnya. Kebenaran. Ini Nandar ya. Yohanes 3:3. Pengakuan dari Nikodemus sendiri. Sesungguhnya. Ya, bahwa dia adalah amin. Mengapa demikian, Nandar? Ini ulang-ulang saya udah jelaskan, tapi Nandar tidak ada progres. Alef, mem, nun. Artinya apa? So be it. Amin. Truly kebenaran. Makanya Nandar bicara roh kebenaran itu. Itu mengacu pada amin ini. Kalau teman-teman kritis. Paradigma Nandar ini saya tidak tahu apakah seperti Abu Umayyah. Ataukah dia punya paradigma sendiri. Saya tidak tahu si entong ini seperti apa. Kemudian Nandar, terpujilah. Mazmur, saya baru di slide ketiga loh ini. Mazmur 41 ayat 13. Terpujilah Tuhan Yehovah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Ho amin. Mengacu pada siapa ho amin ini, Nandar? Saya udah jelaskan tadi di awal. Ya, Nandar. Ho amin ini mengacu pada siapa? Emun. Iman, setia, kesetiaan. Amsal 20. Sehingga Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, dia adalah ho amin. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 14 ini bukan membicarakan tentang amin ini, ho amin ini adalah ciptaan. Tapi di sini berbicara tentang permulaan. Permulaan ini mengacu pada arke. Arke ini bisa permulaan, bisa kekuatan, bisa kekuasaan. Kekuasaan dari ciptaan Allah mengacu pada Kejadian 1 ayat Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Bukan berbicara ho amin ini adalah ciptaan. Nandar, kamu mengerti tata bahasa, ada koma di sini, Nandar. Harusnya kamu paham, karena di sini permulaan ini disebut haresit. Dalam bahasa Ibraninya. Berbicara tentang beresit. Kemudian Nandar menjawab, mulai memframing dalam Amsal 8 ayat 24. Nandar, Amsal 8 ayat 24 itu framingnya terlalu jauh, Nandar. Di situ tidak berbicara tentang Allah menciptakan firman, bukan. Tetapi kalau kita lihat dalam tata bahasa Ibraninya, Allah memiliki firman itu. Ada itu, Nandar. Tetapi kita nggak ke situ, Nandar. Saya bisa menjawab itu, Nandar. Kamu bicara bahwa Yesus bukan amin, ho amin. Nandar, ini kan ho amin. Ya. Ini kan ho amin, Wahyu 3 ayat 14. Ada definitnya di depan. Ho amin. Kalau berbicara ho amin itu merujuk pada Yesus. Legitimasi dari Nikodemus, legitimasi dari apa? Malaikat juga ada. Nih Nandar, saya udah siapkan nih Nandar. Tentang ho amin yang merujuk pada Yesus nih Nandar.
Lihat berapa banyak ayat yang ada di sini. Banyak sekali ayat yang merujuk pada ho amen. Tetapi baru di slide ketiga, Nandar udah keok. Udah KO. Nandar, bertobatlah Nandar. Waktumu ini kita tidak tahu kapan Nandar. Ayolah bertobat Nandar. Terimalah Yesus yang adalah ho amen itu. Juru selamat yang hidup, firman yang menjadi manusia. Terimalah Nandar. Jangan lama-lama Nandar. Saya mengasihi kamu sekali loh Nandar. Thank you ya, Kak Atur. Silakan Nandar, kamu close statement, habis itu saya close statement. RK tumben menang PK nih teman-teman. Mami LS, gaskan Mami LS. Kita jangan kalah sama kaum kufar. Kalau debat sudah pasti menang, tapi kalau PK jangan juga kalah. RK ini gak berilmu memang ya, susah RK ini asumsinya banyak loh. RK baca ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ya, kita lihat ini. Ini terintegrasi pada Wahyu 3:14. Dilihat nih. Ini penafsiran dari bapak-bapak gereja loh. Anda kan Katolik, harusnya Anda percaya. Dalam bahasa Ibraninya, Adonai Kanani resit darha kedem mef'alaf me'as. Ya, bukan hanya 22. Kamu tadi memframing ke 24. Saya tidak berbicara Amsal 8:24. Yang saya berbicara adalah Amsal ya, Amsal 8 atau semone misfar esrim yustayim 22. Kemudian Amsal misfar esrim vesalos, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Dalam bahasa Ibraninya meolam nisakati ya kotok meros mikademe aret. Dalam bahasa Ibraninya meolam nisakti meros mikademe aret. Ini merujuk kepada Al-Amin. Siapa Al-Amin ini? Nabi Muhammad, bukan Yesus. Kemudian kamu juga, aduh RK. Nandar, di sini ada koma Nandar. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, ada koma Nandar. Dudul. Makanya jangan terbodohi dengan terjemahan. Baca dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani nggak ada terjemahan. Kaito angelotes eklesias laodikion grapson tade lege ho amen ho martus hopistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Tunjukkan kepada saya, ada koma nggak di sini? Inilah pembodohan. Ya, mohon maaf ya, saya agak berbicara kencang RK ya. Di sini jelas-jelas permulaan dari ciptaan Allah. Baik Yesus maupun Nabi Muhammad sama-sama ciptaan Allah. Jadi kalau saya harus mengakui bahwa Al-Amin adalah Yesus, tidak masalah. Karena Yesus adalah ciptaan Allah. Sebagaimana maminya LS. Berkah selalu maminya LS, Masya Allah ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Ketika Allah berkehendak, kun, jadilah. Jadi Yesus itu adalah produk dari firman Allah. Kun, jadilah. Makanya yang menjadi produk dari Allah itu bukan hanya Yesus. Baca kitab Kejadian pasal 1 ayat ketiga. Itu juga tercipta dari firman. Langit, matahari, ya, bumi tercipta dari firman Allah. Kenapa nggak disembah? Nih, gue lihat kan. Jangan nangis, RK, jangan nangis. Berfirmanlah Allah, kun, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, ya. Payom merelohim, yehior, tek. Payehior, jadilah matahari, maka jadilah matahari. Kenapa ketika jadi matahari nggak disembah. Tapi ketika jadi Yesus disembahkan dudul. Kita di ayat ke-5 nih, RK ya.
Faikra Elohim. Tek 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 tek. La Oriyam Vela Hoshek. Karena Laila. Payehi ere. Payehi boker. Yom ehad. Jadilah pagi. Jadilah malam. Jadilah pagi. Ternyata pagi dan malam itu tercipta dari firman. Kenapa ketika jadi pagi dan jadi malam, pagi dan malam tidak disembah? Contoh orang Jepang, agama Shinto gendeng, guru sableng. Itu justru menyembah matahari karena ayat Alkitab. Alumni kiamat, waduh sultanku. Inilah kebenaran Islam RK. Saya Aduh, sultanku hadir semua ini, berkah selalu, Mami LS. RK, jangan terbunduk RK, bertobat ya Dek ya. Kakak, nanti kalau mau belajar bahasa Ibrani ke saya yuk, gratis. Belajar Ibrani, belajar Yunani gratis RK. Mohon maaf ya RK, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta dispensasi waktu sedikit saja. Teman-teman, kaum muslimin wal muslimat, saya aturkan terima kasih sudah berjihad, sudah berjuang. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan kalian sendiri. Saya terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang dengan harta kekayaannya, dengan giftnya, alam berkah, terima kasih. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuang dengan diri kalian sendiri. Yang sudah berjuang dengan tap-tap layar, saya haturkan terima kasih. Yang sudah berjuang dengan share, saya haturkan terima kasih. RK sebentar ya, aku minta dispensasi waktu sedikit. Nanti kamu juga kalau mau minta dispensasi, nanti aku tambahkan. Yang sudah berjuang dengan diri kalian, dengan diri teman-teman yang dengan tap-tap layar, dengan share, saya haturkan terima kasih. Apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan buat teman-teman Kristen, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ini adalah, saya disclaimer terlebih dahulu, ini adalah diskusi lintas iman, diskusi lintas agama. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tegur saya secara pribadi. Insya Allah saya memperbaiki apabila ada kata-kata saya yang kurang senonoh dan lain sebagainya. Untuk kaum muslimin, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas dukungan, support dari teman-teman semuanya. RK 5 menit. Kamu 5 menit kamu apa namanya itu? Closing. Saya juga haturkan terima kasih buat teman-teman yang di YouTube sudah setia mensubscribe channel YouTube Yonatan Nandar sampai sejauh ini 355.000 subscriber. Kalau nonton channel YouTube Yonatan Nandar jangan lupa tidak skip iklan ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nandar. Oke, terima kasih Nandar. Terima kasih Nandar. Ternyata di slide ketiga Nandar KO dengan saya. Ya. Ada 30 slide saya siapkan untuk Al-Amin tentang Nandar. Tapi di slide ketiga, Nandar udah KO. Udah bendera putih. Nandar, terima kasih Nandar. Sudah sedikit, kamu udah mengakui dalam Yohanes 1 ayat 14. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Tetapi kamu coba baca Yohanes 1 ayat 1 Nandar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nandar sudah mengakui Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah itu hidup. Karena berbicara tentang arke, berbicara tentang kekuasaan. Bukan bicara tentang permulaan saja. Permulaan dari kekuasaan Allah. Itu Nandar. Kamu sudah mengakui itu. Jadi kamu mengakui bahwa firman Allah itu berkuasa. Saya tidak tahu tanpa kamu sadari atau tidak sadari. Tapi itu Roh Kudus sudah menjamah hati kamu. Saya sebagai orang yang kritis, saya nangkap itu. Tapi kamu memang poin keduanya yang akan saya lebih detail lagi. Memangnya sampai sekarang masih ada ciptaan? Iman pengakuan iman rasuli bahwa dia dilahirkan, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Dilahirkan itu bukan ciptaan Nandar. Dilahirkan dengan ciptaan itu berbeda. Masa sih literasi yang sederhana seperti ini Nandar tidak bisa mengerti? Antara dilahirkan dan makanya di dalam iman rasuli tidak berkata diciptakan, wafat, dan dimakamkan. Dan bangkit tidak. Dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Bangkit pada hari ketiga, wafat dan makam. Kau harus bisa bedakan mana dilahirkan, mana diciptakan. Kalau diciptakan, berapa masa ciptaan ini Nandar?
Kemudian Nandar, kamu harus bisa bedakan. Saya udah jelaskan, Nandar tidak berani menjamah sekali gematria Ibrani ini. Tentang amin. Alef, mem, ya. Mem, nun. Ya. Ini mengacu pada siapa Nandar? Totalnya 91 kalau total. Adonai totalnya berapa? 65. Yotevape totalnya berapa? 26. 65 dari Adonai, Alet Dalet, sampai pada ini, 26, Yotevape. Itu jumlahnya 91. Dengan amen, Alet Memnun. Kamu kenapa nggak berani bahas etimologi? Dari awal saya mengajak kamu membahas etimologi. Tentang amen. Yeremia 11 ayat 5. Kemudian, di mana? Itu berbicara tentang apa nih? So, derek emunah. Mazmur 119 ayat 30. Saya membahas etimologi dari tadi. Nandar tidak berani menyentuh etimologi. Kenapa Nandar? Tidak berani kamu menyentuh etimologi. Jadi Nandar, itu baru slide ketiga itu. Nandar cuma bawa Wahyu 3 ayat 14. Nandar bawa Wahyu 3 ayat 14, tetapi tidak berani singgung yang setia dan yang benar dalam Wahyu pasal 9 ayat 11. Dia tidak berani menyinggung itu. Karena udah tahu Wahyu 9 ayat 19 berhubungan dengan Mazmur 119 ayat yang ke-30. Derek emunah. Amsal pasal 21 yang setia dan yang benar. Berhubungan dengan Wahyu 19 ayat 11. 9 ayat 11. Nandar tidak berani menyinggung itu. Kenapa? Takut kau Nandar. Itu berbicara tentang emunim, emunah, amen, alep, memnun. Dari etimologinya saja Nandar sudah tidak berani itu menyinggung. Saya berharap Nandar ini dicerahkan oleh Roh Kudus. Diberi hidayah oleh Roh Kudus. Agar dia mengerti tentang amin ini seperti apa. Tidak berani Nandar ini menyinggung sama sekali dari awal. Serius. Tentang etimologi yang saya bawakan. Nandar tidak berani bawa etimologi berdasarkan harafiah dari bahasa Arab. Tentang al-amin. Tidak berani. Harusnya Nandar kamu berani bawakan itu Nandar. Saya udah beranikan. Ini baru 3 slide ini literasi. Tapi kamu nggak berani menyinggung itu semua. Kenapa Nandar? Kalau kamu mau merujuk bahwa al-amin itu merujuk pada Muhammad dalam Wahyu 3 ayat 15, berarti kamu juga harus merujuk dalam Wahyu 9 ayat 11 yang merujuk pada Allah. Ho amin itu merujuk pada Allah. Apakah kamu mau mengatakan ho amin Allah itu Muhammad adalah Allah? Kamu lari kepada pengakuan dari Abu Umayyah. Kamu lebih percaya Abu Umayyah, pagan Quraisy? Gak berani. Apakah al-sang amin itu mau bunuh diri? Gak berani kau singgung. Tetapi maaflah Nandar kalau saya salah-salah kata dengan kamu Nandar ya. Untuk teman saya ambil waktu sedikit. Kalau Ya, saya ada boleh. salah-salah kata dengan kamu, tegurlah saya. Alkitab mengatakan tegurlah secara 4 mata. Ya, kalau saya tidak mau mendengarkan, sampaikan pada publik. Nah, itu kata Alkitab, sampaikan pada jemaat. Kalau saya ada salah-salah kata, maafkanlah saya. Untuk teman-teman muslim ya. Maaflah saya kalau saya ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufik wal hidayah buat Nandar ya. Semoga dapat hidayah. Wassalamualaikum. Dari Sang Amin, yaitu Sang Damai. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Yang pertanyaan aku, di dalam Injil ada Yesus al-Amin dan Immanuel mana? Sudah selesai debat. Mau part 2? Tahan dulu. Mau part 2? RK, ini terima kasih ya Bang Mamiya LS, alumni Kiamat, terus Dede, siapa lagi ya, buat teman-teman semuanya pokoknya makasih yang sudah hadir, yang sudah mendukung, yang sudah support, berkah selalu. Mbak Mami Lisna, terima kasih. Teman-teman, berkah selalu juga untuk teman-teman yang sudah support Bang Irka, yang sudah kasih gift, saya yang harap sudah kamu jangan semua. Jadi teman-teman Bang Irka apa? sudah ada pikirkan untuk mau buat sesuatu dari hasil berkat ini teman-teman ya. RK. Mau buat Wah, dia di mute ya, aku di mute. Tadi di Papua udah. Oh, di mute sama saya RK nih. Baik teman-teman yang di YouTube, saya tutup dulu buat teman-teman yang di YouTube ya. Untuk teman-teman yang di YouTube, saya tutup dulu. Terima kasih atas kemenangan kita. Alhamdulillah kebenaran Islam sungguh sangat nyata di depan kita. Buat teman-teman yang di YouTube, saya tutup dulu. Buat teman-teman yang belum sempat lihat diskusi ini, bisa dilihat di YouTube Yonatan Nandar ya. Oke, saya tutup dulu yang di YouTube. Buat teman-teman yang di YouTube, terima kasih sudah hadir, sudah mensupport. Kalau ada gaya-gaya saya yang gini-gini, itu teman-teman di YouTube mungkin kaget, karena di YouTube nggak terlihat. Itu
excited ya atas kebaikan teman-teman kaum muslimin wal muslimat. Jadi mungkin teman-teman yang di YouTube heran nih, Nandar kok gini-gini kenapa? Itu ada ini yang lewat itu tadi. Makasih ya. Baik, teman-teman yang di YouTube saya tutup dulu. Kebenaran semata-matanya datang dari Allah, adapun segala hilaf, segala salah itu dari diri saya sendiri. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan penginjilan-penginjilan kita yang lain. Dan terlihat kebenaran Islam sungguh sangat nyata. Mudah-mudahan RK mendapatkan hidayah Allah. Kebenaran, ingat sekali lagi, kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, adapun kehilafan, kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Untuk yang di YouTube, tidak skip iklan untuk mensupport Evangelis Yonatan Nandar. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.